Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur karena berkat yang telah Tuhan berikan. Pada waktu ini mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Saat ini kami persiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami untuk mendengar mempelajari firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah bawalah ikan itu. Ayat renungan di dalam Yohanes 21 ayat 10 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Ayat 9. Para murid pastinya sangat kesejukan dan lapar. Setelah menjala ikan sepanjang malam, jadi Yesus bertukar menjadi tukang masak makanan segera dan sedang menyediakan sarapan. Saudara-saudara, tidak ada dalam kalangan para rasul itu bertanya, bagaimana kayu api dibawa ke sana? Bagaimana api itu dinyalakan atau bagaimana roti tiba di sana? Roti itu ada di sana. Mereka biasanya dengan tangan mujizat dan cara-cara Yesus dan telah belajar untuk tidak terkejut dengan perkara-perkara luar biasa yang Pencipta mampu lakukan. Saudara-saudaraku, dalam banyak perkara dalam hidup kita, banyak hal yang kita alami pada saat ini. Banyak perkara yang kita alami pada waktu ini. Terkadang kita tidak terlalu mengerti mujizat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan terkadang tidak perlu kita bertanya, kenapa ini terjadi. Maka Yesus memberkati dan memecah-mecahkan roti dan ikan mujizat yang memberi makan 5.000 orang. Kembali dalam ingatan. Walaupun Yesus pernah hampir mati kelaparan di padang gurun, namun dia pantas memenuhi keperluan para sahabatnya yang sedang lapar dan mereka menikmati sarapan bersama-sama di tepi pantai danau tersebut. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu di awal pelayananmu. Di awal pelayanannya, Yesus telah berjanji untuk menjadikan murid penjala manusia, penjala yang baik. Jika mereka mengikutinya, dia akan melatih mereka menjadi pemenang jiwa yang paling baik. Sekarang, di hari penamatan, mereka melatihan itu berbaloi. Yesus pada saat mencari para rasul, dia juga mengajar kepada para rasul bagaimana cara untuk melaksanakan pelayanan. Dia tidak membiarkan para rasul yang dia temui pergi sendiri, pergi saja begitu saja. Pastinya dia sudah mengajar, mempersiapkan. Pada waktu ini juga kita mempersiapkan siapa saja murid-murid Yesus, murid-murid yang ingin serta dalam penginjilan. Jadi mereka telah belajar untuk mengikut Yesus dan menjadi para penjala yang berjaya. Saudara-saudara, Tuhan memerintahkan selanjutnya kepada para murid bahwa walaupun ikan-ikan telah ditangkap dan dibaptiskan menjadi anggota, mereka harus dibawa kepada Yesus untuk penjagaan dan kasih karunia yang berterusan. Inilah yang dikatakan bahwa apabila kita sudah membaptiskan anggota yang baru, saudara-saudara, jangan dibiarkan sebagai elder, sebagai anggota gereja, sebagai diakon-diakonis. Mereka yang baru dibaptis itu adalah tanggung jawab bersama untuk mendidik mereka lebih kenal kepada Yesus. Jadi, anggota itu yang baru saja dibaptis, mereka harus dibawa kepada Yesus untuk penjagaan dan kasih. Terlalu sering anggota-anggota baru dibiarkan dengan cara mereka sendiri dan ditinggalkan ketika mereka pergi menjala ikan daripada memelihara ikan.
Jadi walaupun mungkin lebih menguja untuk menangkap ikan daripada memelihara ikan, namun kita perlu menurut kata-kata Yesus untuk membawa ikan-ikan yang kita telah tangkap itu kepadanya. Peringatan, nasihat kepada kita. Siapa saja yang mendengar pada saat ini firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita elder, kita anggota gereja, seperti yang saya katakan tadi, mereka yang baru dibaptiskan itu adalah tanggung jawab kita bersama membawa mereka lebih dekat dan kenal kepada Yesus. Jangan biarkan mereka sendirian. Nanti mereka akan pandai lari daripada tempat yang asal. Lihat saja saudara-saudara, jika kita membiarkan ikan-ikan yang kita sudah pelihara itu, banyak yang terjadi. Ada yang mati, ada yang lemas. Maksudnya ada yang tidak tentu apa yang terjadi. Ada yang cedera, ada yang terlalu banyak. Jadi pada saat ini, kepada kita semua, anggota gereja yang baru dibaptis, sama-sama kita didik dan kita ajar agar mengenal Yesus. Semoga firman Tuhan ini menjadi satu nasihat bagi kita masing-masing. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, bersyukur, berterima kasih firman Tuhan yang baik mengajar kepada kami, memberitahu kepada kami bahwa memang menjalah ikan itu baik, tetapi sebaliknya memelihara itu agak terlalu sulit karena banyak perkara yang harus dilakukan. Tetapi di dalam memelihara ikan, maka kita akan melihat hasilnya apabila ikan itu bertumbuh besar. Jadi pada saat ini sama juga dengan mereka yang sudah kita tangkap, sudah jalan, dan mereka mengikuti Yesus. Kita harus mengajar, membawa mereka, diberikan baja, diberikan makanan yang baik, karena mereka mengenal Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih. Semoga kita semua yang bersama-sama pada saat ini, mari didik diri kita, juga anggota yang baru mengenal Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.